Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hardianti. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pesangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada hari ini, saya akan melaksanakan peer teaching dalam rangka PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Padang. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Silakan Ibu Zulfa, waktunya Ibu Zulfa 40 menit. Silakan di Kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Selamat siang. Pagi menjelang siang Ibu. Masih semangat? Insya Allah semangat Bu. Lapar. Apalagi Karena belajar sudah sama siang, Bu Bu. Zulfa, tambah semangat kami Bu. Tapi kami belum keluar main, Bu. Kenapa belum istirahat? Jam istirahat sudah lewat. Banyak tugas Bu Tadi tadi dari tidur, Bu. Pak Hendra Bu. Makanya tidak Sidik tadi sempat, Bu. tidur, Bu. Tadi Bu. pelajaran Bu Sandri itu lamun, Bu. Jadi gimana? Kita lanjut nggak nih? Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Nanti ya, Sidik ya. Setelah belajar, kita ke kantin Bu. sama-sama ya. Ya Ibu Ya, traktir Bu. ya Bu. Gajian kapan ya? Ya, nanti ya. Kalau udah gajian nanti Ibu traktir ya. Amin. Jangan lupa, Bu, Lagi ya. Bu nanti Bu. Insya Allah. Diingatkan saja. Kirim aja ke rekening, Bu, ya. Beasiswa kapan keluar, Sidik? Nggak pernah PIT dapat, Bu. kapan keluar? Oh, nggak pernah dapat? Nggak pernah kebagian, Bu. Oh, aduh. Bilang nanti ya sama wali kelasnya, Bu, masukin nama saya 1, bilang gitu ya. Ya kemarin didata, Bu, tapi karena tidur, Bu. Oh, berarti nggak salah lah, Sidik. Hilang kesempatanmu. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi, walaupun mungkin tadi pagi sudah ya berdoa dengan guru lain, tapi di pembelajaran sekarang kita berdoa kembali agar pembelajaran kita ini mendapat rahmat. Silakan Ketua Kelas dimulai. Baiklah teman-teman, kita sebelum melakukan pembelajaran dari Ibu Zulfa, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita review sedikit materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan kamera. Ya. Sudah materinya sudah praktek juga, hasil-hasilnya juga sudah dinilai ya. Hasilnya sedikit kurang. Hari ini itu minggu lalu ibaji. Bagi yang tidak hadir minggu lalu, ada yang tidak hadir minggu lalu? Saya Bu. Job tidak Ya, Bu. minggu lalu? Sakit Bu. Karena Job tidak hadir pada pertemuan sebelumnya, berarti untuk hari ini Job harus bekerja ekstra. Siap Ya. Bu. Jadi mempelajari bagaimana pengoperasian kamera dan juga ini ada hubungannya dengan pengoperasian kamera, pengambilan foto. Ya, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir? Udah, Bu. Siapa? Depan Bu. Pan, Bu.
Jaringan saya sepertinya melambat ya. Ya, Bentar ya. Sudah jelas? lumayan cukup. Oke. Baik. Siapa tadi yang tidak hadir? Irfan, Irfan, Bu. Bu. Irfan. Sudah beberapa kali pertemuan ya, Irfan tidak hadir ya. Iya, Bagaimana Bu. kabarnya? Ada kabar? Dekat dengan rumah Nelly, Bu. Irfan, Bu. Nelly lebih tahu. Nelly, bagaimana? Ada Oh, kabar? gitu, Kak. Jadi kunjungi kemarin, Bu. Cuman Ya. dia katanya nggak mau sekolah lagi, ikut bapaknya pindah tugas. Oh, mau pindah sekolah. Bapaknya pindah. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Berarti kita tinggal tunggu aja nanti surat pindahnya untuk Irfan. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk ke materi baru. Materi bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Sebelum kita masuk ke saya ingin menampilkan sebuah video. Tolong dicermati dan diperhatikan dengan baik, ya, semuanya. Baik, anak-anak semua. Bagaimana? Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat di dalam YouTube video ini? Foto prewed, Bu. Siapa yang Foto prewed, pemandangan, Sidik? Bu. Itu yang bawa kuda itu, Bu. Cewek sama cowok baju pengantin tuh. Bu, saya mau ke situ, Bu. Foto salju sama Satu di padang pasir, Bu. Satu di salju. Satu, Bu, orangnya diambil dari jarak dekat, Bu, tadi. Yang satu lagi jarak jauh, Bu. Ada juga matanya aja, Ibu ambil tadi, Bu. Pengambilan gambar dari beberapa sudut. Dari beberapa sudut pandang ya, Bu. Ya, bagus Nelly dan Sandri jawabannya. Yang lain kayaknya apa namanya? Perhatiannya ke hal lain ya. Ya, lebih memperhatikan orangnya kayaknya, Bu. Iya. Atau itu, Bu. Kalau Perhatian- berdua-duaan tuh perhatiannya. sorry. orang nikah, Bu. Topik baper lihat orang nikah, Bu.
Aduh, jangan mikirin nikah dulu, sekolah dulu yang benar. Tadi saya Soalnya suka kan yang kasih Taylor gambarnya Swift, kan Bu. cewek sama cowok tuh Bu, gandeng kuda kan. Untung ya nggak ada orang yang lagi berenang ya. Kepengen berenang pula nanti kalian ya. Ya, saya bingung kok kudanya digandeng nggak ada yang naikin. Kasihan sama kudanya. Jadi biar kudanya jalan sendiri, tidak menanggung beban. Oke, dari video ini, masalahnya berbeda-beda. Nah, yang gambar tadi, satu dari jarak jauh, yang satu sedikit dekat. Kalau yang ini, perbedaan keduanya apa? Jaraknya dekat. Tampak tengah, tengah sama pinggir, Bu. Letak objek berarti. Ya, Bu, Apri? objek. Iya, Bu. Letak objek. Iya, Bu. Satu sheriff, satu koboi, satu tentara, Bu. Nah, kan? Perhatiannya ke hal lain lagi nih. Apa hubungannya sheriff, tentara, koboi dengan materi kita? Itu gambarnya Bu, betul lah. Tapi kan Objek materi kita bidang bukan itu. tentang koboi, bukan tentang sheriff. Tapi bidang pandang dan sudut pengambilan. Sudah gambar. gambar. Nah, mau apapun saya tahu. objeknya, ya, Yang serep ada gunung. Yang tentara nggak ada gunung. mudah terganggu nih Sidik nih. Dia perhatiannya, fokusnya mudah terganggu itu. Oke, gambar selanjutnya. Jangan jawab satu cewek, satu cowok ya. Sama-sama rambut panjang, Bu. Sama aja. Satu rambut panjang, satu rambut pendek. Itu Posisi objeknya. objek. Posisi objek, Bu. Posisi objek, oke. Salah Bu. Ini Taylor Swift, Bu. Taylor Swift. Apa nih Bu? Paham betul, Pak Hendra. paham betul Cewek. Hendra nih. Saya aja nggak tahu itu siapa. Cewek cantik Hendra paham tuh, Bu. Bagaimana pengambilan gambar ini, bagaimana nih ceritanya nih? Yang kiri gimana, yang kanan gimana? Lihat detailnya, Bu. Kanan pakai zoom Bu. Ah, yang kanan pakai zoom, yang kiri nggak pakai. Oke, Cuma Google enggak sekali. Yang kiri nggak zoom kali. Yang kiri nggak Zoomnya di sedikit zoom. saja. Ya, gitu, Bu. Oke. Gambar selanjutnya. Apa Dari nih? titik apa, Bu? Tempat pengambilannya, Bu, ada satu dari atas, satu dari bawah, Bu. Apa Ah. namanya, Bu? Itu sudut namanya. Oh, sudut ya, Bu. Yang satu dari bawah, yang satu Dari atas, Bu. dari atas. Oke. Nah, ini orang ngaji. Posisi objek. orang haji. Ini yang satu dari depan, yang satu dari Tas. Dari atas, Bu. atas. Pakai drone, Bu. Oke, drone. Yang ini Sama-sama Dari dari bawah bawah, semua, Bu. Dari bawah. sama-sama dari bawah. Sama dari bawah, sama-sama Oke. dari bawah. Ah, nih, Ah, Sidik ini sama-sama Ini. berpasangan, Bu. Sama-sama berpasangan. Sidik Nah, ini paham, tadi Bu. yang sebelah kiri ini yang tadi foto Bu. Nah, Baju yang merah. sebelah kiri apa? Sebelah kanan apa? Sebelah kiri dia berpacaran, sebelah kanan dia akhirnya menikah gitu. Ayo, kembalikan fokusnya ya. Yang satu landscape, Bu, yang satu potret. Ini sama-sama dari arah, kalau Depan. arahnya dari Dan depan. kita Oke. Itu fotonya lebih lihat banyak itunya, Bu. Apanya? Apa namanya? Pengambilannya itu tengah kali, Bu. Yang merah itu tengah kali, yang itu tuh ada jarak di antara dinding belakang itu. Oke. Untuk apa namanya? Biar makin paham ya.
biar makin paham siswa-siswi Ibu semua. Kita masuk ke materi. Yang tadi itu hanya gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Sebentar. Permisi Bu, kamar mandi Bu. Iya, silakan. Oke, untuk materinya bisa dilihat di grup ya. Jadi di sini kita punya beberapa bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Penjelasannya silakan dibaca sendiri di bahan yang sudah di-share di grup. Lanjut. Sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Untuk kelompok 1 ada Taufik, Sandri, Apriyadi, dan Nelly. Kelompok 2, Hendra, Juwita, Sidik, dan Job. Silakan diisi LKPD-nya. Diskusikan LKPD, kalian pilih gambar-gambar yang akan dianalisis. Ya. Dipilih gambar-gambar yang akan dianalisis. Sambil kalian bekerja, saya akan melakukan penilaian sikap dan juga penilaian untuk diskusi kelompok. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Nanti setelah selesai, kita akan presentasi. Baik, Bu. Ibu boleh nanya, Bu? Ya, silahkan, Sandri. Bu, ini gambarnya kan udah Ibu tentukan. Kalau kami pakai gambar sendiri, nanti kami analisis, nggak boleh ya, Bu? Boleh. Jadi yang dipilih bukan gambarnya, tapi bidang pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk mengambil gambar itu. Nanti kami praktekkan gitu ya, Bu? Iya, kita praktek nanti minggu depan. Oke, Jadi Bu. untuk sekarang, cari dulu informasinya, lalu dicari gambarnya. Mau dicari gambar baru boleh, pakai gambar yang sudah ada juga boleh. Yang penting bidang pandang dan sudut pandangnya itu terpenuhi. Jadi Oke, jangan nanti bidang pandangnya itu lain, tapi fotonya lain lagi. ya enggak ketemu dia, Bu. Ya, tidak ketemu. Nanti bidang pandangnya itu close up, tapi gambarnya bukan close up. Atau sudut pandangnya itu dari atas, tapi gambarnya bukan. Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Hasil analisis nanti juga dimasukkan ke lembar presentasi ya. LKPD dikerjakan secara mandiri. Saya izin ke belakang, Ibu. Ya, silahkan. Ada yang kesulitan?
Saya kesulitan Bu, bisa dibantu Bu. Ya, baik. Bagaimana Sidik? Di Saya mananya? kesulitan Bu. Di mananya? Sini Bu. Oh, ini bukan, ini sudut pandangnya salah ini. Salah Bukan yang point of ini. view, Bu. Nah, Ya, point of view-nya bukan yang ini. Dia memang hampir mirip-mirip itu. Coba dilihat lagi. Dapat referensi bahasa Inggris, Bu. Susah. Diterjemahkan. Kita gunakan yang memudahkan. Apa? Kalau dicontoh dari buku ini boleh nggak Bu? Boleh. Boleh dipakai sumber belajar yang manapun. Boleh dari buku, boleh dari internet, dari literatur, atau mau dari yang video tadi juga boleh. Dari bahan belajar juga boleh. Silahkan. Bebas ya. Sumber belajar dipergunakan sebebas-bebasnya, tapi dengan bertanggung jawab. Baik, Bu. Sudah? Kelompok 1, Taufik, sudah? Udah, Selesai? Bu. Bentar lagi, Bu. Bu. Dikit lagi, Bu. Kelompok 2, Hendra? Sudah Bu. Sudah. Baik. Mau maju duluan presentasi? Baik Bu. Silakan. Kelompok Ini 2, maju presentasi. buat Ibu Julfa dan teman-teman sekalian, ini adalah hasil kerja kami. Ini tampilannya Bu. Ya. Baik, kelompok 2 itu masih ada sedikit miskonsepsi ya. Jadi ada satu gambar yang analisisnya itu bidang pandangnya tertukar. Ya Bu. Jadi silakan diperbaiki. Baik Bu. Kerja bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1, silakan maju. Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, silakan. Taufik dan kawan-kawan. Baiklah, kawan-kawan. Saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Dan seperti inilah hasilnya. Ya, Bu. Gimana, Bu? Ada tanggapan, Bu? Oke, baik sekali hasil kerjanya. Semua analisisnya pas. Analisis dan gambarnya itu sudah oke. Ya, jadi tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan applause-nya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik anak-anak semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana? Saya ingin bertanya kepada kalian dulu. Berguna tidak untuk kehidupan materi hari ini? Bisa nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Contohnya Saya bagaimana, Nah, Santi? Bu, saya suka Kalau mau jadi misalnya foto. Bu, Santi kan cita-citanya mau jadi fotografer nih Bu. Bisa nanti Bu ya. cara ngambil gambarnya berarti udah tahu Bu cara ngambil gambarnya seperti apa yang bagus dari sudut pandang, dari sudutnya seperti apa. Kalau gambarnya seperti ini bagusnya ngambil dari angle yang mana kayak itu. Udah bisa Bu. Saya mau menerapkannya Bu. Tapi kayak yang bawa kuda tadi. Tanya nanti jadi ini aja, Sidik berarti dia cita-citanya jadi fotografer wedding itu. Jadi Enggak, bisa yang bawa kemana-mana. kuda ya Bu. Yang bawa kudanya aja. Yang bawa kuda, jadi tukang kuda.
Sidik Kalau mau jadi buat tukang reel kuda, IG, ya? kalau Nanti buat reel Sidiknya IG jadi maunya estetik. di atas kuda tuh Nah, dia, Bu. Ya. Jadi yang materi kita hari ini bukan hanya bisa diterapkan dalam bentuk foto ya, bisa juga diterapkan untuk pengambilan video. Nah, jadi penggunaannya itu bisa untuk berbagai hal. Kalau kita mau misalnya ada nih, kita disuruh untuk foto produk untuk promosi. Nah, kita bisa pakai tuh bidang pandang yang mana yang cocok untuk foto misalnya produk skincare. Kan kecil tuh. Apakah kita pakai yang low atau kita pakai yang middle atau kita pakai yang long atau close up, very close up. Nah, itu bisa kita tentukan, jangan pula nanti objeknya itu tidak terlihat. Ya. Jadi nanti waktu selfie juga Ibu, ya. izin ke belakang, Bu. Baik. Silakan. Tadi ngomong apa ya? Kan buyar jadinya. Oke, jadi untuk selfie juga nanti bisa diterapkan ya. Kalau mau yang bagus, dari angle-nya cari dari mana? Dari depan, dari atas. Ya. Oke. Silahkan diisi tes tulis yang sudah di-share di grup Google Form, pakai Google Form. Silahkan diisi dulu. Saya mau lihat bagaimana pemahaman siswa-siswi semua tentang materi hari ini. Baik, Bu. Nah, silakan, saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Soalnya nggak banyak kok. Silakan dikerjakan. Sudah? Bu, Ya. Sudah, Taufik? sudah, Bu. Sudah. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih. Hasilnya juga sudah saya terima. Nanti minggu depan kita lihat ya bagaimana hasil dari tesnya. Baik, bel istirahat sebentar lagi. Istirahat kedua. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Silakan Ketua kelas pimpin doa selesai belajar. Ya, Bu. Baik. Bu, ganti yang lainnya, Bu. Batuk, Bu. Oke, ganti Sidik. Baik, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini dan juga sudah kalian searching sendiri tadi itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pembelajaran ke depan, minggu depan, kita akan masuk ke praktek. Jadi materi hari ini nanti akan kita terapkan pada saat praktek. Baik, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 29 menit, Ibu. Oke, Kurang masih ada waktu 10 menit. Silahkan untuk mengomentari hasil simulasi dari Ibu Zulfa. Silahkan, teman-teman. Baik, boleh Sandri, Bu. Silahkan. Sandri bukan ngomentari, Bu. Sandri cuma ngasih saran ya, Bu. Ya. Bagusnya, Bu, nanti kan Ibu buatkan juga, Bu, media presentasinya, Bu. Jadi Ibu tuangkan di situ tujuan pembelajaran nih, Bu. Jadi sama apa, Bu? Sama sintak langkah kerja kita. Jadi kita nanti enggak terbalik-balik sintak yang kita lakukan gitu, Bu. Ada di sana semuanya. Mungkin itu aja saran dari Sandri. Terima kasih, Bu Sandri.
Iya, Bu. akan diterapkan itu. Pasti. Iya kan, Bu. Nanti takutnya kita terbalik-balik sintanya, jadi kita juga bingung. Jadi kita pedomannya ke situ ya, ke Ya, pedoman kita di presentasinya situ. ya. Ya, Bu. Jadi apa media-media masukin semua di Ya, situ. masukin di sana semuanya, Bu. Jadi gampang. Oh, jadi enggak ngelupaan kita, Bu. Oke, terima kasih sarannya Bu Sandri. Iya, Saya juga Bu. tadi tujuan pembelajaran lupa ya, tidak menyampaikan ya. Oh iya. Kalimat motivasinya juga tadi kayaknya belum lah, Dak. Iya. Motivasinya juga enggak terdistract Karena tadi sudah kayaknya. siang-siang, kan lupa kasih semangat kayak Bu Nelly tadi kan. Terdistract Kalau- tadi Ya panik kayaknya Bu Zulfa. fokusnya. Oke, Ya Pak Hendra, silakan komen. Udah bagus Bu Zulfa. Ya, nggak kaku kan? Ya mudah-mudahan saya juga bisa kayak gitu, nggak kaku. Iya, cara ngomongnya, Pak. Saya mantap. Saya mau belajar dari itu. tapi Itu tadi aja. itu satu lagi nggak mau tampil loh. Ada video satu lagi padahal tadi. Oh, yang Ibu cari-cari tadi ya, Bu? Nggak mau tampil. Waktu mau di Malu share kan, Bu? screen nggak muncul dia. Ya malu berarti. Padahal ada satu lagi itu yang isinya memang materinya. Kalau yang tadi kan gambar-gambarnya doang itu untuk pemantiknya, pemantik masalahnya. Kalau ini memang ada materi di dalamnya, malah nggak muncul dia. Ubah strategi lah ke grup aja. Berarti nanti ke depan masuk kayak saran tadi ya Bu Sandri ya, masukin ke Ya. PowerPoint ya. Masukin aja ke PowerPoint videonya, Bu. Jadi kita tinggal putar di situ aja kan, Bu. Iya. Itulah tadi dicari-cari nggak mau muncul. Apa ya faktornya nggak mau muncul tuh ya? Ke Jaringan share Bu. screen. Ke share screen-nya. Oh, satu jaringan, yang kedua apa ya? Kalau di komputer ada muncul mungkin lemot, Bu. Muncul, di komputer muncul. Oh, salah ini, salah Salah share screen. pengaturannya, Pak. Apanya? Salah pilih share screen. Ibu keluar dulu lah aturannya. Share screen yang pertama. Iya, kan tadi udah keluar. Tadi kan share screen-nya udah keluar, yang pas saya mau share sekali lagi, pas ini nggak muncul yang video itu di bagian ininya. Ya, sampai Bandwidth-nya sekarang low. masih nggak muncul juga. Nggak tahu juga lah. Oke, masih ada lagi? Berapa lama lagi, Pak Taufik? 7 menit lagi, Bu. Dari Pak Jok lah, Pak Jok. Saya pas dulu, Pak. Pak Taufik, gimana? Kalau dari Bapak. Nama bagusnya tadi itu. Cuman waktu itu kendala cuma Ibu itu kendala di jaringan tadi, makanya kayak kelihatan mana nih gimana nih matanya itu udah kelihatan gitu. Iya, itulah karena share screen-nya nggak mau muncul, terus di awal tadi juga sempat jaringannya lemot juga. Nah, Buat itu. buyar ya, Bu, di awalnya. Sempat buyar Ibu itu. pakai jaringan apa, Bu? Hotspot. Hotspot HP ya? Ya, Bu, hotspot HP ya? Iya. Biasanya kuat kalau hotspot HP, bagus malah. Iya, kalau Satunya jaringan itu Tri, nyala. kayaknya nggak. Telkomsel Nah, Oh, Telkomsel malahan, Bu. ada Hujan dua, berarti. pakai XL sama Telkomsel. Kalau XL putus-putus. Pakainya Telkomsel, kalau untuk Zoom saya pakainya Telkomsel, tapi kan kadang-kadang ngadat juga itu. Ibu nggak di sekolah, Bu? Enggak, di rumah. Yang paling kuat Telkomsel lah itu ya. Iya. Seharusnya punya GSM ini lebih powerful dia. Ya,
Jujur sih dari penampilan udah bagus Bu, makanya itu kan dari cuma kendala teknis kan kayak gitu. Itulah karena jaringan sempit ini di awal, jadi agak-agak buyar juga sih tadi, makanya tujuan pembelajarannya menghilang tadi. Ya, makanya itu kan nanti sesuai konsep yang udah disarankan dari Bu Sandri tadi kan paling enak biar kita nggak lupa ditaruh di slide share kan kayak gitu. Oke. Masih ada 5 menit lagi. Ibu Nelly. Kita Masih cukup mute, Ibu. aja biar Ibu Zulfa sampai 40 menit gitu kan. Mohon maaf ya Bu Zulfa, saya pun juga banyak masukan tadi dari Bapak Ibu, banyak yang tidak sebenarnya. Mungkin yang saya lihat tadi itu mungkin di kegiatan pendahuluan, motivasi mungkin ya Bu. Itu di semangat kita, kalau kita semangat kan semangat pula siswanya kan. Iya, masih belum terlihat seperti itu. Masih kegiatan itu. Udah bagus lah Bu Zulfa, saya pun juga nanti belajar seperti apa yang dipresentasikan Bu Zulfa, nanti akan saya terapkan. Ibu PBL ya? Ini PBL Bu yang pertama. Oke, mungkin dari kawan-kawan itu yang buat masukan untuk Bu Zulfa. Intinya semuanya bagus. Semoga kedepannya juga bagus. Mungkin bisa disudahi untuk Bu Zulfa ataupun nanti Ibu Zulfa sendiri untuk mengasih saran untuk kami. Gimana? Ada untuk saran untuk kami Bu Zulfa? Enggak, Pak. Nggak mau nyemangatin kami gitu. Semangat aja lah yang belum ya. Oke. Untuk itu terima kasih atas tampilannya Ibu Zulfa. Boleh ditutup untuk sesi penampilan dari Ibu Zulfa. Silakan Ibu Zulfa. Terima kasih kawan-kawan semua atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk teaching kali ini. Terima kasih juga untuk saran dan masukannya. Ke depan akan saya terapkan agar nanti saat di PPL bisa berjalan dengan sempurna dan bisa menyelesaikan masalah yang sudah kita identifikasi di awal. Jadi harapannya dengan penerapan pembelajaran ini yang dengan pembelajaran inovatif ini bisa meningkatkan minat belajar siswa, juga kemandirian belajar untuk dipaksa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Iya Bu. Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan teaching pada kali ini. Gimana rasanya Bapak Ibu? Grogi Bu. Grogi Bu. Grogi Bu. Panas dingin, gugup. Kacau. Padahal kalau pengalaman ngajarnya udah lumayan ya. Ada sedikit beda sih suasananya, makanya agak sedikit membuat kita grogi gitu. Ya betul Pak. Tapi besok pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL itu tidak 15 menit lagi, melainkan 90 menit. Ya. Lebih enak 90 menit kayaknya Bu. Betul Pak. Ya karena kalau 15 menit kita kan memang inti-intinya yang esensial yang kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita minta arahan dan masukan, penguatan juga dari Bapak dosen kita dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak mohon masukan dan arahannya Pak untuk teman-teman guru tadi sudah tampil untuk
Baik Bapak Ibu, izin membuka, saya duluan ya dulu Bapak Ibu ya. Tadi pada umumnya kita udah nampil, kemudian Bapak Ibu juga sudah bisa melihat bagaimana penampilan setiap dari Bapak Ibu guru. Ketika kita melihat teman kita tampil, apalagi kita mau tampil sesudahnya, itu lebih banyak. Ini nanti saya seperti apa ya, nanti seperti apa ya. Nah, untuk esensinya mengajar Bapak Ibu, kita karena ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Di kegiatan pembuka itu Bapak Ibu, itu memang kita merangkul anak-anak kita pastikan dulu anak-anak kita ini memang siap untuk belajar. Jadi baik dari segi fokusnya, dari segi mentalnya juga, kemudian dari segi pemahaman. Jadi kita pastikan dulu anak-anak ini gimana persiapannya sebelum kita berikan pembelajaran ke depan. Bapak Ibu boleh melaksanakan tes kemampuan awal dulu juga boleh, atau memberikan pertanyaan singkat. Itu untuk memancing. Kita kaitkan materi kemarin itu, kita di kegiatan pembuka kan ada mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Mungkin Bapak Ibu tadi karena 15 menit, jadi ada beberapa item yang terlupa di saat kegiatan pembuka. Di kegiatan inti Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan sampai ada terlewat cetak yang ada di dalam kegiatan inti Bapak Ibu. Jadi kapan kita memberikan LKPD, kapan kita memberikan memonitoring anak, itu harus tepat di waktunya. Karena kalau seandainya nggak di waktunya Bapak Ibu, misalnya kita mengorganisasikan anak untuk belajar, tahu-taunya kita sedang memberi penugasan, itu kan kurang tepat. Namun yang lebih banyak yang nantinya Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu kasih aja ruhnya dari materi yang kita berikan dulu. Jadi kita nggak usah kasih panjang lebar, tapi apa yang menjadi ruh dari materi kita, itu perlu kita tekankan ke anak-anak. Kita pastikan ke anak-anak kita sudah paham mereka atau belum. Kalau konsepnya mereka nggak duduk Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu akan memberikan materi yang berikutnya, anak-anak itu hanya duduk dan angguk-angguk, tapi mereka nggak paham apa yang kita kasih tahu. Jadi boleh jadi ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, oke. Sekarang Ibu yang bertanya, kita tanyakanlah materi yang sudah kita berikan ke anak-anak kita tadi. Jadi itu kan bisa kita mengukur anak kita ini dengan materi yang udah kita kasih ini, memang mereka udah paham atau belum. Konsentrasi mereka bagaimana. Kadang kan anak juga ada yang mereka lagi ngelamun Bapak Ibu. Wajahnya dilitian ke kita, tapi fokusnya nggak ke kita. Kemudian waktu Bapak Ibu besok memonitoring, Bapak Ibu kan ada kegiatan memonitoring, Anda melakukan eksekusi proyek. Bapak Ibu samperin anak-anak kita, karena di situ Bapak Ibu melakukan memonitoring, berarti kita yang memonitor. Jangan sampai kita hanya duduk di depan. Kalau perlu Bapak Ibu, kita duduk di samping anak, kan kadang ada porsi. Kita duduk di samping anak, kita duduk bersama kelompok mereka. Secara emosional itu kita akan menyentuh human touch-nya anak-anak. Kita menyentuh apa yang mereka butuhkan. Mereka merasa kita ada. Jadi yang penting itu Bapak Ibu ketika kita mengajar adalah bagaimana mereka itu sadar mereka butuh dengan kita dan kita ada untuk mereka. Kalau seandainya Bapak Ibu baru hadir, kan biasanya kita kan kalau lagi banyak kesibukan ya Bapak Ibu ya. Kadang kita juga ada rapat ini segala macam. Kadang masuk ke dalam kelas, ya nggak dipungkiri juga kita kadang ada telat masuk ke kelas. Tapi dengan telatnya kita Bapak Ibu, kita manage lokal kita sebagus mungkin dengan waktu yang tersedia. Itu ada quality time-nya kita dengan anak-anak. Jadi menciptakan quality time kita di dalam kelas Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan. Materi bisa kita masukkan sebelumnya. Apakah kita menggunakan metode ini, itu adalah flip classroom. Materinya kita sebar sebelumnya. Pada saat pembelajaran itu kita tanya kembali. Kalau nggak salah itu Bu Sandri tadi ya. Itu menyampaikan, ada materinya ada disampaikan di WA. Berarti kita udah menggunakan flip classroom. Flip itu Bapak Ibu kita balik. Seharusnya kita kasih materi di saat pertemuan, itu kita berikan anak-anak itu materi sebelumnya. Jadi itu kan sistemnya ada namanya flip classroom. Pas pembukaan Bapak Ibu kalau mau pakai kuisis ya udah nggak apa-apa pakai kuisis saja di pas pembukaan.
kita ukur pada saat anak kita beri kuisis di awal, kemudian berikutnya kita kasih dengan soal yang sama, ada peningkatan atau tidak. Kalau seandainya ada peningkatan, berarti treatment yang kita berikan ke anak itu berhasil. Kemudian untuk agak humble tadi yang saya lihat Bu Zulfa, agak enjoy sepertinya. Pada saat pembuka itu humble. Jadi anak-anak itu istilahnya menyatu dengan anak. Kalau Bu Sandri semangatnya untuk, jadi kalau Bu Sandri ini pas kalau ngajarnya sore. Iya, karena jam-jam sore itu kan jam-jam ya injury time ya Bapak Ibu, ya anak-anak itu sudah agak sedikit semangatnya sudah agak berkurang. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita besok Bapak Ibu dapat jam terakhir untuk PPL, itu anak-anak itu dari pagi secara psikis mereka ada lelah. Jadi kita berikan saja game-game ringan ke anak agar mereka kembali lagi semangatnya di waktu pagi. Makanya orang serang kalau salam itu pagi padahal hari udah sore kadang-kadang. Jadi tujuannya gimana anak itu pada saat di sore hari mereka sudah masih memiliki semangat belajarnya seperti sebelumnya. Kemudian ada beberapa masukan Bapak Ibu untuk media pembelajaran. Bapak Ibu gunakan kalau bisa medianya yang inovatif, karena nanti kita kan ditanya pembelajaran kan ada pembelajaran inovasi ya Bapak Ibu ya. Inovasi dalam pembelajaran yang kita lakukan itu yang bagaimana? Apakah kita menggunakan media atau teknik-teknik yang kita laksanakan? Jadi untuk media pembelajaran Bapak Ibu gunakan yang semaksimal mungkin itu memang menarik anak. Kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, namanya adalah the power of point yang akan kita sampaikan. Hindari penggunaan teks yang cukup banyak, karena itu mengarahkan anak untuk membaca, bukan memahami. Pada saat kita menyampaikan materi, Bapak Ibu, kita hindari kita hanya membaca teks, jangan. Jadi kan kita tampilkan tuh, kemudian kita baca, jangan. Biarkan anak yang membaca, kemudian kita beri penekanan ke anak-anak. Ini materinya ini seperti ini. Dan di awal Bapak Ibu, kemarin sudah ada yang membuat analogi, tapi nggak tahu ini apakah untuk hari ini Buya. Kemarin itu kan kita pas di awal kita berikan analogi ke anak-anak. Misalnya routing itu seperti apa analoginya. Jadi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau menginstal itu bagaimana, kita kaitkan dia dengan kehidupan nyata. Jadi pada saat anak tersebut kita hantarkan dalam pembelajaran, kalau model pembelajarannya adalah PBL, anak tersebut langsung paham, oh ternyata yang dimaksudnya ini adalah ini ya. Contohnya kemarin kayak partisi, kalau ruangan itu nggak dipecah-pecah gimana ya? Kita punya satu rumah tapi satu ruang, di mana kamar tidurnya, ruang tamunya nih segala macam, apa yang terjadi. Nah itu kan analogi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau routing pun juga demikian. Kalau seandainya misalnya subnetting, kalau dalam perumahan itu tidak ada gangnya, gimana cara kita carinya? Kita urut aja nomor 1 sampai nomor 100. Kita nggak kebayang nomor 100 itu beradanya di mana. Tapi pada saat kita menggunakan gang-gang, itu lebih mudah. Nah, itu adalah bentuk analogi yang bisa kita pasang, Bapak Ibu. Jadi pas di awal, hubungkan dengan keadaan nyata, jangan kita mengajarkan ke anak itu, mereka hanya paham dengan materi yang kita sampaikan. Tapi kalau bisa, bagaimana kita menghadirkan industri di dalam kelas tersebut. Makanya kalau kita praktek itu kan kita pakai baju lapor ya. Jadi seakan-akan mereka ini memang sedang berada di lapangan. Jadi kita hantarkan Bapak Ibu karena kita yang memimpin. Apapun yang kita laksanakan semuanya adalah imbas peran yang kita berikan. Kemudian juga imbas dari strategi yang kita terapkan. Anak itu adalah ibaratnya bahan mentahnya, inputnya. Bagaimana prosesnya sebaik mungkin meskipun bahan mentahnya kurang, misalnya kategorinya di bawah, tapi dengan proses dari kita yang kita berikan, bagaimana hasilnya bisa premium. Jadi kita mengolah anak yang mungkin amatir, tapi hasilnya adalah mahir. Jadi kita menjalankan peran kita Bapak Ibu. Penanaman karakter kemarin juga ada sikap.
Jadi sikap dalam anak berbicara, anak dalam merespons setiap yang kita berikan, dari gaya duduk anak saja Bapak Ibu kita sudah paham, oh ini anak ini sedang ada masalah, atau anak ini cara belajarnya seperti ini. Hanya dari segi gaya duduk saja Bapak Ibu. Nah, dari segi gaya duduk saja kita bisa menganalisa anak ini seperti ini. Apalagi pada saat pembelajaran, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak, yang diberikan oleh anak, itu kalau bisa ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Ketika anak tersebut hanya diam, lebih personal, mereka tidak bisa berkolaborasi, kita arahkanlah mereka mampu berkolaborasi dan berbagi. Kan ada juga anak kalau kadang-kadang mereka juga agak sedikit pelit sama temannya. Ada juga anak-anak tersebut dalam diskusi kelompok mereka itu malah lebih numpang nama ke temannya kan ada. Jadi yang item per item seperti itulah yang harus kita akomodir dalam pembelajaran. Bagaimana setiap kebutuhan anak itu bisa kita fasilitasi Bapak Ibu. Jadi yang dibilang pembelajaran berpihak kepada murid itu maksudnya adalah bagaimana setiap kebutuhan dari anak murid kita itu bisa kita akomodir sesuai gaya dan minat belajarnya anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, mungkin itu masukan dari saya, tapi overall umumnya tadi Bapak Ibu ada sedikit canggung. Pembuka ya, awal yang baik, mudah-mudahan nanti lebih baik pada saat kita PKL nanti. Kita minta masukan dari Bapak dosen kita ya Bapak. Saya menyambung sedikit saja dari apa yang disampaikan Bu Yulia ya. Ada yang lupa menampilkan sajiannya dalam bentuk slideshow sehingga tetap tampil dalam bentuk halaman slide design. Jadi padahal idealnya PowerPoint itu kan ditampilkan dalam bentuk slideshow ya. Tapi secara umum ya alhamdulillah kegiatan peer teaching kita bisa berjalan dengan baik ya, meskipun dengan batasan-batasan yang ada gitu ya. Jadi karena memang kita ada sedikit kekeliruan dari makna penjadwalan. Dalam bayangan Bapak itu hari kedua ini kita masih membahas tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin. Nah, ternyata setelah dilihat di jadwal tidak demikian. Hari ini kita peer teaching sinkronus tetap selama 150 menit. Lalu habis ini semua saran perbaikan tadi silakan Bapak Ibu perbaiki, review lagi lembaran perangkat evaluasinya, lalu diupload dan itu kegiatannya secara asinkronus. Kalau nggak salah due date-nya nanti malam ya. Ya, nah silakan diapakan supaya kami bisa memberikan penilaian dan kalau nggak salah UKOM-nya kapan Bu? Uji kompetensi kapan? Minggu jadwalnya Pak. Hah? Sabtu Minggu ini jadwalnya Pak, hari Sabtu sama hari Minggu. Sabtu dan Minggu uji kompetensi ya. Nah jadi silakan Bapak Ibu persiapkan semua dokumennya agar jangan sampai nanti ada dokumen yang tidak lengkap ya, nilai yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Silakan dicek kembali satu persatu tugas yang sudah pernah dikerjakan ya. Terakhir karena udah hampir 8 hari ya kita bersama, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya, ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat Bapak Ibu under pressure dan lain sebagainya, tapi itu semua adalah merupakan kewajiban kami juga untuk mendampingi Ibu dan memastikan Bapak dan Ibu dan memastikan bahwa semua agenda kegiatan PPG ini berjalan sesuai dengan harapan, berjalan dengan baik. Bapak Ibu alhamdulillah sampai sore ini masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada yang tepar dan lain sebagainya gitu ya. Semoga saja semuanya baik-baik sampai akhir, sampai Bapak Ibu nantinya menerima sertifikat kelulusan dari program PPG dan mudah-mudahan tentu saja nanti juga mendapatkan reward dalam bentuk sertifikat pendidik profesional gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, semua rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu
tidak ada kaitannya dengan persoalan profesionalisme materi, ya. Yang ada itu adalah profesionalisme Bapak Ibu sebagai guru, ya, yang profesional. Ya. Di pendalaman materi seperti yang Pak sampaikan kemarin juga tidak ada dosen itu memberikan materi, gitu ya, menjelaskan materi kepada Bapak dan Ibu. Tapi di pendalaman materi itu adalah bagaimana mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menganalisis persoalan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu bina, ya. Karena dengan kita menemukan persoalan pembelajaran yang ada di kelas kita, maka dengan sendirinya Bapak dan Ibu akan kreatif dan inovatif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Ya.